Sesungguhnya bagi mereka adalah surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh tadi. Namun setelah ayat 25 tadi masuk ke ayat 26, seakan-akan tidak ada hubungan. Yaitu ketika Allah mengatakan innallaha la yastahi, Allah tidak malu, Allah tidak takut, Allah tidak segan untuk memberikan perumpamaan seperti nyamuk, ibarat nyamuk. Ini apa maknanya? Karena memang disebutkan oleh para ulama, rupanya Al-Quran ini antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain, itu memiliki hubungan yang sangat erat, ibarat puzzle. Itu ketika satu diambil, maka tidak akan memberikan bentuk yang sempurna. Maka ada ilmu di dalam ilmu tafsir namanya ilmu munasabah. Dalam tafsir itu ada ilmu munasabah. Makanya apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Apa hubungan ayat ini dengan ayat setelahnya? Apa hubungan surat ini dengan surat sebelumnya? Apa hubungan surat ini dengan surat sebelumnya? Maka ketika ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka orang-orang yang meragukan tentang Al-Quran, faktu di surah, coba dan angkat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, yang mana paling minimal surat sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan kemarin adalah 3 ayat, tapi sampai sekarang tidak ada satupun yang mampu untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Ini satu paket. Terus apa makna daripada surat ayat ini? Yang mana kalau kita lihat secara zahir seakan-akan tidak ada hubungan. Para ulama menyebutkan apa munasabah daripada ayat ini. Ketika Allah menyebutkan innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'datan fama fawqaha. Rupanya kalau kita tarik lebih jauh sedikit, di ayat sebelum menjelaskan tentang kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, Allah bercerita tentang orang-orang munafik. Dan di dalam ayat tersebut tentang cerita orang-orang munafik, yaitu ada perumpamaan yang Allah berikan kepada orang-orang munafik. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka orang-orang munafik itu seperti apa? Seperti orang-orang istawqada nara. Mereka orang-orang yang diberikan atau meminta api untuk menerangi jalan mereka. Falamma aqarat ma hawlahu dhahaballahu bi nurihim. Ketika cahaya tersebut sudah diberikan kepada mereka, apa makna cahaya ini? Orang munafik ini dulunya orang kafir, kemudian mereka masuk Islam. Maka Islam ini ibarat nur, cahaya yang mana Allah Allahu menerangi mereka. Dengan cahaya tersebut sebenarnya mereka bisa mendapatkan petunjuk karena sudah punya cahaya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik? Mereka dengan hatinya mengingkari kebenaran tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan cahaya tersebut sehingga mereka tersesat. Di dalam ayat setelahnya, yaitu seperti orang-orang yang ketika dalam keadaan gelap gulita, mereka berjalan. Tiba-tiba ketika berjalan apa yang terjadi? Kehilangan cahaya, kehilangan nur. Sehingga ketika mereka menunggu petir, ketika ada petir, ketakutan mereka ada cahaya, jalan sedikit berhenti, jalan sedikit berhenti, jalan sedikit berhenti. Karena memang ada cahaya, menunggu cahaya. Ini orang-orang munafik yang beriman dengan lisannya tapi kufur dengan hatinya. Allah berikan perumpamaan yang buruk kepada mereka. Ketika ayat ini menjelaskan tentang perumpamaan buruk kepada orang-orang munafik, rupanya apa yang terjadi? Orang-orang kafir sama orang-orang munafik, hakikatnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang kafir. Allah tegaskan sendiri. Ini kita sudah pernah sebutkan bahwa munafik itu ada 2. Ada nifaq amali, ada nifaq i'tiqadi. Ada kemunafikan dalam beramal, itu disebut dengan riya. Ada kemunafikan yang namanya kemunafikan tersebut itu berhubungan dengan keimanan, itu nifaqul kufri. Yang kedua ini fidaril asfali minan nar. Mereka betul-betul menjadi terangnya neraka. Allah sebutkan mereka ini adalah orang-orang kafir. Sedangkan orang yang beriman tetap beriman kepada Allah,
kehidupan ini, ingin disanjung manusia, ingin mendapatkan kedudukan dan lain sebagainya, itu tidak mengeluarkan seseorang daripada keimanan, tapi itu ada sifat kemunafikan atau disebut dengan sifat al-amali. Maka orang-orang yang jenis kedua yang kufur ini dengan kemunafikannya, ketika disebutkan contoh-contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan-perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini merasa risih sehingga mengatakan tentang Al-Qur'an, orang-orang kafir mengatakan tentang Al-Qur'an, untuk apa Al-Qur'an memberikan perumpamaan-perumpamaan yang remeh-temeh seperti ini? Ini kan kitab suci daripada Tuhan. Apa maksud diberikan perumpamaan? Gak layak bagi Al-Quran untuk memberikan perumpamaan seperti ini. Rupanya ini mereka lakukan karena gak sanggup untuk membantah Al-Quran. Mereka cari cara. Ini apa yang kita lakukan? Akhirnya gak ada cara lain untuk membantah Nabi Muhammad. Akhirnya mereka menjelek-jelekan Al-Quran. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua yang dinukilkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan an-sahabah, an-jama'ah min sahabah, daripada sekelompok sahabat, lamma daraballahu hadaini al-mathalaini lil munafiqin, mathaluhum kamathali alladhi istawqada naran aw kasayyibin minas sama', al-ayat thalath qala al-munafiqun wallahu a'la wa ajal min yadriba hadhihi al-amthal. Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung, lebih hebat daripada hanya menyebutkan contoh-contoh yang seperti itu. Apa contohnya? Ini sebagaimana dinukilkan oleh Imam At-Tabari, sebagaimana yang kita sebutkan. Dalam riwayat lain menyebutkan ketika di dalam Al-Quran Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan yang hakikatnya betul-betul dianggap remeh di hadapan manusia. Apa contohnya? Ketika Allah menyebutkan tentang semut, menyebutkan tentang gubah lalat, menyebutkan tentang ankabut, tentang laba-laba, sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nur, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu, dialah Allah yang memulai penciptaan dan nanti akan mengulangi penciptaan tersebut ketika hari kiamat. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan mengulangi penciptaan tersebut itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardh wa huwal 'azizul hakim, dan itu merupakan perumpamaan yang sangat tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Dan pada perumpamaan tersebut Allah Al-Aziz, tidak ada satupun yang melampaui apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hakim, yang betul-betul bijaksana. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang lain itu tentang perumpamaan, bahwasanya perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang remeh-remeh. Perumpamaan di dalam Al-Quran memiliki nilai yang sangat tinggi, walaupun perumpamaan tersebut menceritakan tentang sesuatu yang remeh. Dalam ayat lain disebutkan, yaitu tentang orang-orang yang menjadikan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan daripada segala urusannya kepada selain Allah. Itu seperti hewan minta pertolongan kepada laba-laba. Ini kalau ada serangga minta pertolongan kepada laba-laba, apa yang dijadikan oleh laba-laba tersebut kepada serangga ini? Bukan mendapatkan pertolongan, tapi malah hancur, terikat di jarinya, dimanfaatkan oleh Allah, bahkan dimakan. Maka orang beriman yang menjadikan selain orang beriman sebagai sekutu, kawan dekat, maka siap-siap nanti akan dijadikan sebagai mangsa. Tidak ada yang gratis yang diberikan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap bantuan yang diberikannya. Ini permisalan yang Allah berikan. Dan mereka meminta bantuan kepada orang-orang yang tidak beriman, yang diibaratkan sebagaimana serangga meminta bantuan kepada laba-laba ini. Maka jaring-jaring tersebut merupakan seburuk-buruk atau selemah-lemah daripada kekuatan. Mereka ingin melawan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibarat kekuatan daripada ankabut tadi. Itu selemah-lemahnya rumah, yaitu bagai ankabut, yaitu seperti rumahnya ankabut, yaitu laba-laba. Betul-betul sangat lemah. Kemudian permisalan yang lain disebutkan di dalam Al-Quran tentang lalat. Ya ayuhan nas, wahai sebagai manusia, duriba mathalun fastami'ulah, telah diberikan contoh kepada kalian permisalan, maka perhatikanlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi
la yakhluqu dzubaban wa la yajma'u bihi. Sesungguhnya yang kalian panggil, yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dzubaban. Mereka tidak akan pernah bisa menciptakan walaupun hanya seperti seekor lalat saja. Walaupun mereka berkumpul semuanya untuk menciptakan seperti lalat, tidak ada yang sanggup. Wa in yaslubuhum dzubab, dan apabila lalat ini mengambil sesuatu syai'an la yastanqidhuhu min, maka tidak ada satupun yang mampu untuk mengambil kembali apa yang telah diambil oleh lalat. Rupanya lalat ini kalau mengambil gula misalnya, maka langsung gula itu dirubah menjadi zat yang lain, sehingga ketika kita ambil lagi tidak sanggup kita ambil lagi, bukan gula yang kita dapatkan. Ini para ulama menyebutkan ini salah satu ayat al-ijaz al-ilmi, kemujizatan keilmuan di dalam Al-Quran. Apapun yang sudah diambil lalat tidak mungkin bisa diambil, tidak mungkin bisa diambil. Kemudian la yastanqidhuhu min dha'fal qalbi wal matlub, maka sesungguhnya orang-orang yang menyembah kepada Allah dan yang disembah tersebut itu betul-betul orang yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini permisalan yang remeh yang ada di dalam Al-Quran, tapi memiliki nilai atau makna yang sangat tinggi. Kenapa Allah sebutkan yang remeh-remeh ini? Karena permisalan yang Allah berikan itu kepada orang yang tidak punya nilai. Siapa mereka? Orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik. Maka permisalan untuk mereka tak perlu dengan permisalan yang tinggi-tinggi. Cukup sebut dengan sesuatu yang dianggap rendah ataupun remeh di tengah-tengah manusia, maka itu sudah cocok bagi mereka. Maka orang-orang munafik atau orang-orang kafir merasa risih dengan permisalan yang buruk. Kenapa tidak dipermisalkan dengan sesuatu yang besar, tapi dipermisalkan seperti seekor nyamuk atau seekor lalat? Maka di sini ketika orang-orang menghujat Al-Quran, kenapa Al-Quran yang merupakan kitab suci, kitab daripada Tuhan yang berisikan tuntunan di dalamnya, menyebutkan hal-hal yang remeh dari? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah meninggalkan, tidak pernah malu untuk menceritakan atau memberikan permisalan seperti apa? Ba'udah, seperti nyamuk. Ini nyamuk ini, masya Allah. Nyamuk ini kalau kita lihat bagaimana penciptaan Allah, ciptaan Allah pada nyamuk ini, masya Allah. Itu betul-betul tidak ada yang mampu untuk menciptakan yang semisal dengan nyamuk. Ini nyamuk ini bagaimana? Itu kalau terbangnya memang termasuk nyamuk ini makhluk atau binatang yang paling lemah dalam terbang dibandingkan dengan serangga-serangga yang lain. Dia tak bisa terbang dengan kecepatan kencang seperti lalat, dia tak bisa terbang tinggi seperti serangga-serangga yang lain. Tapi nyamuk ini memiliki keistimewaan, kecil tapi sangat sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam seekor nyamuk. Maka Allah tidak pernah malu untuk memberikan perumpamaan ibarat seperti seekor nyamuk. Masalah nafa'ul qadar fama fawqaha. Makna fama fawqaha ini bahkan yang lebih rendah daripada nyamuk pun, yang lebih kecil daripada nyamuk pun, Allah tak malu untuk memberikan perumpamaan. Karena di balik semua yang diberikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pelajaran yang besar. Ma'ba'udatan fama fawqaha. Kemudian di balik perumpamaan yang Allah berikan di dalam Al-Quran, maka timbullah dua kelompok. Yang pertama orang beriman, fa'amal ladzina amanu faya'lamun annahu haq min rabbihim. Orang-orang yang beriman terhadap perumpamaan yang Allah berikan, mereka tahu itu adalah kebenaran daripada Allah. Karena mereka tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dengan kalimat ya'lam, mengetahui. Jadi seseorang kalau mengetahui, mereka tidak akan banyak ngomong. Mereka akan percaya kalau apa yang diketahuinya tersebut adalah benar. Sedangkan orang-orang kafir apa yang terjadi? Fa'amalani kafaru fayaquluna hadza Allah bihadza mathalan. Sedangkan orang-orang kafir mereka tak tahu, mereka tak punya ilmu. Orang-orang yang tak punya ilmu biasanya apa ini? Komentar, ngomong. Orang yang tahu diam. Orang yang tidak tahu itu banyak komen biasanya. Maka orang-orang kafir
dalam atau di hadapan perumpamaan tersebut. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan yang Allah berikan kepada kita di dalam Al-Qur'an itu disebabkan perumpamaan tersebut banyak orang-orang yang kafir dan banyak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, yaitu bagaimana yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan perumpamaan tersebut banyak mereka yang tersesat dan banyak mereka yang mendapatkan petunjuk. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan tidaklah mereka yang tersesat atau yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Allah tegaskan, yang tersesat daripada perumpamaan tadi adalah mereka orang-orang fasik. Sebagaimana di dalam surat Al-Mudaththir juga ketika Allah menyebutkan tentang penjaga neraka yang 19 orang, maka orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Orang ahlul kitab enggak ragu lagi dengan agama Islam, tapi orang-orang kafir mereka makin bertambah kufur dan mengolok-olok Al-Quran. Penjaga neraka kok cuma 19, sedangkan manusia aja banyak. Ini kalau cuma 19 yang jaga neraka, bisa-bisa itu diberontak sama orang yang ada di dalam neraka. Mereka mengalahkan penjaga neraka, keluar semuanya daripada neraka, sehingga dijadikan sebagai olok-olok oleh orang-orang kafir. Orang-orang beriman bagaimana? Bertambah keimanan. Ahlul kitab bagaimana? Gak ragu dengan Al-Quran. Kenapa gak ragu dengan Al-Quran? Rupanya di dalam Al-Kitab juga disebutkan perumpamaan atau disebutkan jumlahnya yang 19 tersebut. Maka orang-orang yang tersesat itu siapa mereka? Yaitu orang-orang fasik. Apa makna fasik? Orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang melakukan dosa besar, bahkan terang-terangan. Ini orang-orang fasik. Maka orang-orang fasik bagaimana hukumnya? Ada 3 kelompok di dalam Islam ini. Ada namanya Khawarij, ada namanya Mu'tazilah, ada Ahlus Sunnah. Orang-orang Khawarij menyebutkan orang-orang fasik ini mereka itu kafir. Mereka menganggap semua orang yang beriman kalau melakukan dosa besar langsung keluar daripada keimanan dikatakan kafir. Maka mereka menghalalkan darah orang yang melakukan dosa besar. Makanya orang Khawarij ini masya Allah yang membunuh Sayyidina Umar bin Khattab, yang membunuh ini banyak. Ketika melihat orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka menghalalkan darah mereka, bahkan menyebutkan mereka ini adalah orang kafir. Tapi jangan tanya bagaimana ibadah mereka. Ibadah mereka masya Allah. Apa kata Rasulullah? Betul-betul sempurna ibadah. Itu ibadah. Kalau sholat tidak ada orang yang sholat seperti orang-orang Khawarij. Makanya mereka susah melihat orang-orang maksiat melakukan dosa besar sehingga dianggap sebagai orang-orang kafir. Yang kedua Mu'tazilah. Mu'tazilah ini orang-orang yang berbuat dosa besar. Bagaimana menurut mereka? Menurut orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka ini tidak dikatakan kafir, tapi tidak dikatakan beriman juga. Makanya ada pemahaman di dalam mereka yaitu manzilah baina manzilatain. Tidak dikatakan orang beriman, tidak dikatakan sebagai orang kafir. Sedangkan orang Ahlus Sunnah mengatakan apa? Orang-orang yang melakukan dosa besar, selama dosa besar itu tersebut tidak mengeluarkan orang tersebut daripada keimanan, maka status mereka tetap beriman, tapi statusnya fasik. Orang beriman tapi fasik. Siapa di antaranya? Yaitu orang-orang munafik. Allah sebutkan innal munafiqin humul fasiqun. Orang-orang munafik itu adalah orang fasik. Buktinya apa? Rasulullah masih mensolatkan orang-orang yang munafik. Maka jemaah Allah, ini bukti bahwasanya orang-orang munafik, orang-orang fasik itu masih di dalam Islam. Ini humul fasiqin. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Siapa itu orang-orang fasik? Allah sebutkan ciri-cirinya. Alladzina yanquduna ahdallah. Yang pertama, mereka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjian yang dilakukan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 perjanjian. Yang pertama, mitsaq pertama yaitu ketika kita di alam ruh, Allah meminta persaksian daripada kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah meminta persaksian
persaksian lisan kepada kita semuanya dengan mengatakan bukankah aku Tuhan kalian? Maka mereka mengatakan, manusia mengatakan, qalu bala syahidna, ya benar engkau adalah Tuhan kami. Ini perjanjian. Rupanya perjanjian ini dilanggar. Ada yang mengatakan perjanjian yang kedua itu apa? Orang-orang ahlul kitab, yang mana di dalam Alkitab disebutkan bahwasanya nanti akan datang nabi akhir zaman. Maka ketika nabi tersebut keluar atau datang, maka berimanlah kepada nabi tersebut. Rupanya apa yang mereka lakukan? Mereka melanggar, tidak mau beriman. Ada yang mengatakan makna mitsaq di sini adalah wasiqah, wasiqatul Madinah, piagam Madinah. Jadi orang-orang munafik yang ada di Madinah itu ketika baginda Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah membuat kesepakatan Madinah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik? Mereka melanggar kesepakatan. Maka sifat orang-orang munafik ini, bagaimana sifatnya? Yang kuduna Allah, melanggar janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da mitsaqi, setelah janji tersebut diikat kuat. Ciri yang kedua, wa yaqulu ma Allah bihi ayyusal. Mereka memutuskan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah agar kita sambung. Apa yang diperintahkan oleh Allah agar kita sambung? Yaitu silaturahim. Jadi diperintahkan untuk sambung. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka memutus silaturahim. Apa buktinya? Dulu di zaman Rasulullah, ketika ada orang-orang yang beriman kepada baginda Rasulullah, mereka diputuskan daripada keluarga. Sebagaimana contohnya Mus'ab bin Umair. Ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam, apa yang dilakukan oleh keluarganya? Dikurung, dipenjara, diboikot. Ini memutuskan tali, padahal yang melakukan itu siapa? Ibunya sendiri. Jadi putus tali silaturahim gara-gara mereka memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu lana Allah bihi ayyusal. Mereka memutuskan. Maka jemaah Allah, silaturahim itu betul-betul hal yang perlu dijaga. Hal terakhir yang nantinya akan menyeleksi seseorang untuk masuk ke dalam surga yaitu dua hal. Jadi setelah yang orang-orang kafir sudah selesai, pengadilannya sudah selesai, tinggal orang-orang yang beriman. Maka apa yang terjadi pada orang beriman? Mereka melewati titik sirat. Di sirat ini ada mahalin, ada penjepit-penjepit berdiri di kanan dan kiri. Apa yang berdiri di keduanya? Yang pertama adalah amanah dan yang kedua adalah silat. Maka setiap orang yang melalui sirat akan diseleksi bagaimana mereka menjalankan amanah, dan yang kedua bagaimana mereka menjaga tali silat. Silaturahim ini yang berhubungan dengan darah. Jadi apa? Hubungan seseorang dengan saudaranya yang masih ada hubungan darah. Berbeda dengan makna silaturahmi daripada bahasanya. Kalau makna silaturahminya siapa saja kita kunjungi, siapa saja kita datangi, terutama di silaturahmi. Tapi dalam bahasa makna silaturahmi atau silaturahim itu apa? Menghubungkan yang dengan rahim. Maknanya apa? Masih ada hubungan darah dengan kita. Ini orang-orang munafik atau orang-orang kafir memutus tali silaturahmi. Kemudian yang ketiga, wayusiduna fil ardh, mereka membuat kerusakan di atas muka bumi. Apa kerusakan yang mereka lakukan? Tidak beriman kepada Allah, jual beli mereka samakan dengan riba sehingga betul-betul rusak. Ada penipuan, berbuat curang dan lain sebagainya. Ulaika humul khasirun, mereka inilah orang-orang yang merugi nanti di hari kiamat. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya 3 sifat ini merupakan sifat tambahan daripada 3 sifat orang-orang munafik. Kita sudah sering dengar ayatul munafiqin, tanda orang munafik 3. Wa idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau mereka berbicara, mereka berdusta. Kalau mereka berjanji, mereka mengingkari. Kalau mereka diberikan amanah, mereka khianat. Tambahannya itu apa? Yang guru dan kita, mereka kalau sudah buat perjanjian, mereka batalkan perjanjian tadi. Kemudian yufsiduna fil ardh, mereka buat kerusakan di atas muka bumi. Kemudian mereka memutus tali silaturahmi. Ini tambahan lain daripada tanda-tanda kemunafikan. Ini tanpa sedikit rangkuman daripada kandungan ayat yang kita baca, yaitu ayat 26 dan ayat 20. Kita ambil tajwidnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah. Sama-sama. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma di dalam perkara ulama ini perlu diperhatikan yaitu kalimat yastahyi, ya. Jadi huruf ya di sini dibaca, jangan yang nampak cuma harokatnya saja. La yastahyi, enggak, i harus terbaca, ianya terbaca. Jangan la yastahyi, tapi la yastahyi, ya, i-nya dibaca, ya. Jadi jangan baca la yastahi, tapi yastahyi. Hanya yang pertama itu dialirkan suaranya. La yastahyi, ya. Ini huruf H termasuk huruf bawah. Maka cara supaya jelas huruf ya-nya bagaimana? Ketika sukun dialirkan terus suaranya itu baru masuk ke dalam huruf ya. Disempurnakan panjangnya 4 atau 5 harokat. Yang kedua yang perlu diperhatikan kalimat yang riba. Huruf God bukan termasuk huruf bawah, maka jangan dibaca riba, tidak memantul, maka membacanya bagaimana? Riba, ini huruf qaf, ya, tidak mentok, tidak berhenti total, tapi dia berjalan, huruf qaf, ya. Kemudian masalah qaf ini biasa. Kemudian selanjutnya masalah ba'uqatan fama fawqaha. Sama-sama. Masalah ba'uqatan fama fawqaha. Ya, ingat di huruf in saja, jelaskan huruf in-nya. Jangan enggak, jangan enggak, huruf in, ya. Masalan ma ba'uqatan fama fawqaha. Sama-sama. Masalan ma ba'uqatan bukan walaqqa, ya. Ma ba'uqatan, bukan ba'tan, ya, huruf tepat. Fa amman ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Sama-sama. Fa'amman ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Ingat, sering kita ulang-ulang. Min tasdid, nun tasdid itu ditahan dulu. Jangan cuma ditekan, jangan dibaca fa'amman ladina amanu
ya, tasdid di nun ataupun di mim itu bukan ditekan, tapi bagaimana? Didengungkan, ya. Jadi enggak dibaca fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul, tapi annahul, itu di nun dan mim yang bertasydid, ya. Sekali lagi saya baca fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, sama-sama fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Ingat dalam bacaan kan ada harokat-harokat, maka temponya itu disesuaikan, disamakan. Jangan sampai di harokat ini di kalimat ini kok cepat durasinya, kok di kalimat yang lain lambat durasinya. Itu enggak disamakan semuanya, ya. Satu harokat di sini, di kalimat yang lain satu harokat, itu sama. Jangan di kalimat yang lain itu lambat, masuk ke kalimat yang lain itu durasinya berbeda. Makanya perlu kita belajar talaki, perdekatan bacaan kita kepada orang lain yang bacaannya sudah distandarisasikan. Itu cara membaca supaya stabil bacaan Al-Quran. Makanya cara belajarnya bagaimana? Yang pertama nggak perlu pakai irama-irama dulu, ya. Iramanya harus tunduk kepada bacaan. Jangan sampai kepada tajwid, jangan sampai tajwidnya tunduk kepada irama. Banyak orang kita sekarang belajar Al-Quran, bacanya tajwidnya belum tahu, tapi sudah belajar irama-irama. Padahal iramanya nggak pas, cuma dia bisa melakukan saja. Kalau bertanya sama orang irama, itu nggak betul. Dari anak-anak itu sudah suka belajar irama-irama, tajwidnya belum. Akhirnya apa? Tajwidnya ikut irama. Nah, ini salah. Kalau seandainya itu sudah dibiasakan, nanti mereka lagu-lagu dengan Al-Quran yang mana lagu tersebut bisa-bisa bertentangan atau menyalahi kaidah ilmu tajwid. Maka bagaimana? Data saja boleh, yang jelas tajwidnya betul. Kalau tajwid sudah dikuasai, irama apapun bisa masuk. Ya. Kalau tajwid sudah dikuasai, belum dia sudah dikuasai, maka ketika masuk irama dia tahu, oh di sini bisa dicangkok, oh di sini bisa di seperti ini. Dia mudah. Kenapa? Udah ada basicnya dalam ilmu tajwid. Ya. Selanjutnya, hakku min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala, sama-sama wa ammal ladzina kafaru ladzina kafaru fayaquluna. Nah, itu dialog saja sekitar dua kali. Itu supaya kita tahu, oh seperti ini standarnya, ya. Kemudian yang Allah sedikit di kalimat ya'lamun tadi. Huruf in termasuk huruf bainiyah. Jadi ketika membaca huruf in yang harakatnya sukun, maka bagaimana? Dia enggak ketok, enggak dibaca fa-ya, tapi fa-ya. Dia enggak sempurna berhenti, enggak sempurna jalan, ya. Fa'alun, fa'alun, jangan fa'alun, fa'alun enggak. Fa'alun, na'budu, na'budu, bukan na'budu. Ya, ini huruf in. Jadi ketika dia sukun enggak sempurna
berhenti, nggak sempurna berjalan. Ya, suaranya itu huruf ain. Ya. Kita balik lagi ke tempat tadi sekali lagi. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Sama-sama. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Madza arada Allahu bihadza mathala. Sama-sama. Danya tipis. Masalah dengan ujung lidah kena dengan gigi seri atas. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Sama-sama. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dibaca dua harakat. Nah, setiap ada tanda yang seperti ini itu termasuk dibaca dua harakat maksilah. Tadi ada juga yastahyi yang lain. Di sini ya, ini ada tanda juga. Ini dibaca panjang juga. Ini ada pedangnya, berarti panjangnya lebih panjang daripada yang tadi. Ya, di sini bihi dibaca dua harakat. Ya, kalau ada tandanya enak, kalau nggak ada tandanya yang susah. Ini kapan H dibaca panjang, kapan H dibaca pendek. Ada H yang dibaca pendek misalnya. Alaihi, kenapa nggak dibaca panjang? Alaihi. Ini kok dibaca bihi dibaca panjang. Oh, untuk maksilah ada kaidahnya. Ada kaidah dalam memanjangkan atau memendekkannya. Di antaranya itu apa? Kalau disyaratkan H ini dibaca panjang, kalau sebelumnya didahului dengan huruf berharakat dan setelahnya itu huruf berharakat. Tapi kalau seandainya di antara huruf yang tidak berharakat atau di salah satunya enggak berharakat, maka H ini enggak dibaca panjang. Ya, ini bihi yang dua harakat. Ini bihi yang ada pedangnya itu lebih panjang. Kenapa? Karena ketemu dengan hamzah di depannya. Ya, sekali lagi, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Sama-sama. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sama-sama. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Makanya disebutkan kalau kita belum tahu standar panjangnya, maka bagaimana? Biasanya anak-anak ini belum tahu standar panjangnya bagaimana, ditalkinkan sama orang yang sudah standar
ditalkinkan. Maka orang yang ditalkinkan itu ikut aja. Kalau ditalkinkan ikut, talkin besok ikut, talkin besok ikut, talkin besok ikut, itu sensornya itu aktif. Sehingga ketika ada yang baca nggak sesuai dengan bacaannya, telinganya main. Ini kayaknya kurang ya, kan? Ini kurang bacanya. Itu ketika ditalkin ngikut saja. Ya, ketika ditalkin, makanya syarat seseorang itu bisa belajar Al-Quran, ketika membaca Al-Quran dengan baik ketika talaki, yaitu bagaimana? Ikhlas menerima menerima perbaikan. Ada orang mau belajar, mau talaki, tapi tidak ikhlas. Dibilang Pak, saya nggak mau. Nah, itu nggak mungkin bisa. Jadi bagaimana? Harus ikhlas ketika diperbaiki. Itu kalau syarat mau belajar dan mau bisa. Ya, jangan ketika diperbaiki. Makanya disebutkan apa? Penuntut ilmu di hadapan yang mengajar itu ibarat mayat di hadapan yang memandikan. Kalau disuruh balik kanan, ya balik kanan mayat. Balik kiri, ya balik kiri. Nggak ada mayat di orang mandiin balik kanan, nggak mau dia. Itu nggak ada. Lari dia mandi. Ya, itu orang yang belajar. Ya, itu apapun yang diberikan dengan lapang dada terima. Kalau memang betul-betul mau belajar. Ya, tapi nanti ada syaratnya. Bagaimana cara milih gurunya, bagaimana cara belajarnya, metodenya seperti apa. Kemudian ayat selanjutnya, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Sama-sama. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ingat di hunah-hunah itu standarnya bukan dua halaman hunahnya. Bagaimana standar hunah? Itu ada sebutan. Hunah itu ada 4 tingkatan. Ada akmal, kamil, nakis, dan anqas. Akmal, kamil, nakis, anqas. Berbeda dengan harokat. Harokat ini standar untuk mad, untuk bacaan panjang huruf yang berharokat. Itu standarnya adalah harokat. Oh, 1 harokat, 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Tapi kalau hunah kan standarnya pakai harokat. Jadi hunahnya berapa harokat? Nggak cocok. Sama sebagaimana kita bilang misalnya ini panjang jalan berapa liter? Nggak cocok. Ada satuan sendiri. Panjang ada satuannya. Untuk volume ada satuannya. Mad ada satuannya sendiri. Hunah ada satuannya sendiri. Huruf sukun pun ada standarnya, ada satuannya. Maka pelajari. Ya, jadi min ba'di ahdallahi min, Allahnya ini lebih pendek daripada min. Nah, ini dalam pelajaran maka perlu yang namanya talaki. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Sama-sama. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Yusal dua apa? Ya. Wa yufsiduna fil ard. Sama-sama. Wa yufsiduna fil ard. Fil ard. Ya, berhentinya di huruf ba, jangan di huruf ra. Ulaika humul khasirun. Ulaika humul khasirun. Ya, ini 2 ayat 26 dan 27 daripada surah Al-Baqarah. Ya, sekali lagi kalau memang mau betul-betul baca terus itu baca, tak mungkin dengan teori saja. Kemudian latih juga mata. 3 hal daripada indera kita yang perlu dilatih, yaitu apa? Telinga dengar bacaan yang betul, mata lihat tulisan. Kalau kita hanya mengandalkan telinga saja, nggak tahu tulisan, itu kalau kita akan menghafal ya, cuma mengandalkan telinga
dengan melihat ini panjang dua harakat asli ini bagaimana? Oh ayu soal ada wow di depannya. Oh tahu ini panjang dua harakat. Kemudian yang ketiga apa? Lisan dilatih dengan membaca. Tiga-tiga ini harus sering dilatih dengan lihat